Sidang perceraian antara Vena Melinda dengan Ferry Irawan kembali digelar setelah sidang pertama sempat tertunda. Pada sidang lanjutan kemarin, Vena datang, sementara Ferry tidak, sehingga mediasi pun ditunda hingga sidang berikutnya. Tapi, ada pemandangan menarik terjadi kemarin, saat untuk pertama kalinya Vena bertemu ibu mertuanya di ruang sidang. Suasana pun terlihat canggung. Vena beranjak menghampiri ibu mertuanya itu. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menganalisa detik-detik pertemuan mereka, termasuk saat Vena bersalaman dengan ibunda Ferry Irawan? Pemandangan lain yang tidak kalah menarik terjadi usai sidang. Vena pun menghampiri Sunan Kalijaga serta memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan pedas tentang surat kuasa dari Ferry Irawan yang tidak bermaterai. Surat kuasa itu sedianya untuk mengambil barang-barang Ferry di rumah Vena. Tapi perdebatan terjadi di sana. Tapi mengapa Sunan terlihat lebih banyak diam? Perdebatan Vena Melinda dan Sunan Kalijaga di luar sidang menarik perhatian pengacara Ferry. Dari Surabaya, Jeffrey Simatupang ikut berkomentar seputar surat kuasa yang diterima Sunan Kalijaga. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan perceraian Vena Melinda dengan Ferry Irawan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ada pemandangan serba kikuk dan canggung terjadi saat untuk pertama kalinya Vena bertemu ibunda Ferry di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sampai di ruang sidang lebih dulu, ibunda Ferry duduk di kursi roda. Tim kuasa hukum Ferry juga berdatangan, termasuk juga Maya, adik Ferry yang ikut hadir. Tidak lama, giliran Vena Melinda memasuki ruang sidang. Berjalan perlahan, Vena pun langsung duduk di bangku bersama tim pengacaranya. Posisi duduknya hanya di jeda dua bangku dengan ibu mertuanya. Vena pun beranjak dari tempat duduk setelah diminta untuk bersalaman dengan mertuanya. Detik-detik pertemuan itulah yang membuat suasana terasa canggung. Ini 600. Udah. 600 dulu. Kita di kanan. Enggak, kiri. Mam. 600. Ini aja cukup. Udah. Silakan. Oke, saya kasih waktu tadi ya 3 menit tadi. Siap yang mulia, siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Apa kabar Mami? Ya. Suasana tidak nyaman terasa betul tergambar di wajah ibunda Ferry Irawan yang tidak lain adalah mertua Vena. Sementara itu, duduk tidak jauh ada Vena yang terlihat acuh. Pemandangan itu pun memperlihatkan suasana canggung yang sangat kentara. Lalu, seperti apa analisa ahli ekspresi? Benarkah ada rasa canggung di sana? Apa makna wajah ibunda Ferry yang sedikit memalingkan wajah usai bersalaman dengan Vena Melinda? Dan seperti apa analisis pakar ekspresi terkait mimik wajah Vena Melinda saat bersalaman dengan ibunda Ferry? Nah, itu terlihat satu memang Mbak Vena melakukan itu ketika kemudian ada pernyataan, kemudian
ada ajakan, itu ada mama gitu kan ya. Nah, baru kemudian Mbak Vena baru bergerak menggerakkan, menggeser tasnya yang di bawah, terus kemudian meletakkan, terus nengok sebentar, terus bahkan seperti minta izin dulu. Ketika memberikan tangannya pun gitu kan ya, ketika memberikan tangannya pun ya apa, gerakannya memang kalau ditanya apakah sedikit canggung ya gitu kan, karena kalau orang yang kemudian lihat raut wajahnya, senyumnya, dua-duanya terjadi senyum, nah, ini bisa terjadi dengan siapapun. Dalam konteks kalau orang tidak cukup nyaman, maka tata krama etika itu tetap dijalankan. Karena ini kan situasi yang bukan silaturahmi yang kayak lebaran atau kemudian silaturahmi yang umum ketemuan di pernikahan. Ini kan momennya momen di persidangan. Ketika dari luar dia kan lebih banyak senyum ya. Ketika ditanya wartawan dia juga menjawab gitu ya. Terus kemudian ketika mulai bergerak menuju ke arah ruang sidang, mulai agak state-nya, fokus ininya mulai berubah. Nah, ketika benar-benar masuk ruang sidang, wajahnya benar-benar perubahannya sangat terlihat. Dan ada pasti intens karena ini bicara soal bagaimana nanti keputusannya. Membayangkan itu ya, biar bagaimanapun seorang ibu pasti akan membayangkan karena ini keputusan terkait dengan soal anaknya. Sementara dari sisi Mbak Vena, ketika masuk di luar sidang juga kan lihat di video-video awal itu masih lebih ketawa ini, tapi begitu masuk ke ruang sidang kan juga terjadi perubahan raut wajah yang cukup signifikan yang terjadi. Pemandangan serba canggung memang terjadi saat Vena Melinda untuk pertama kalinya sejak kasus KDRT ini memanas bertemu kembali dengan ibu mertuanya. Meskipun Vena akhirnya menghampiri ibunda Ferry Irawan itu serta bersalaman dan mengucapkan apa kabar, kecanggungan pun tidak lantas mencair. Seperti ada kekesalan yang tertahan di wajah wanita yang duduk di kursi roda itu. Kekesalan ibunda Ferry pun barangkali bisa dipahami. Apalagi ia pernah berusaha sangat keras untuk bertemu dengan menantunya itu hingga mendatangi rumahnya. Saat itu, rumah Vena pun digembok sehingga ibu mertuanya hanya bisa berdiri di depan pagar yang terkunci. Selesai sidang, setelah drama kikuk pertemuan antara Vena dengan keluarga Ferry Irawan, suasana pun masih belum kondusif di luar sidang. Soal Vena yang enggan bertegur sapa dengan keluarga Ferry juga diungkapkan oleh Maya. Adik kandung Ferry Irawan ini pun merasa tidak perlu sakit hati meski ada kekesalan di dalam perasaannya. Biasa aja seperti ketemu orang lain gitu. Iya, cuman salaman aja udah. Harapan mami sih maunya baik-baik aja semuanya, itu aja. Iya, kita kan dalam hidup ini kan tidak mau mencari musuh ya. Saya maunya kalau memang mau pisah ya pisah aja ya, yang terbaik. Jadi awalnya baik-baik ketemu, nah pisah juga kita baik-baik aja. Ditegur nggak? Enggak. Mas Ari ditegur nggak? Enggak ya? Enggak, biasa aja. Sakit hati nggak Kak? Enggak ada sakit hati sama sekali. Jangan, nggak boleh sakit hati. Drama di dalam ruang sidang rupanya hanya pemandangan awal dari aura perseteruan antara Vena Melinda dengan pihak Ferry Irawan. Sebab di luar sidang masih ada ketegangan yang lain. Vena pun sempat mencecar Sunan Kalijaga sebagai pengacara keluarga Ferry soal surat kuasa terkait permintaan Ferry untuk mengambil barang-barang milik Ferry Irawan di kediaman Vena Melinda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Suasana canggung, kikuk, dan serba tidak nyaman mengalir dari ruang hingga luar sidang. Peristiwa menggelitik terjadi
saat Vena terlihat mencecar Sunan Kalijaga yang menjadi pengacara keluarga Ferry Irawan. Pangkal persoalannya adalah surat kuasa dari Ferry untuk mengambil barang-barang yang masih ada di rumah Vena Melinda. Surat kuasa itu dipersoalkan Vena karena tidak dibubuhi materai. Vena pun juga memberondong Sunan soal potensi melanggar hukum yang berakibat bisa dipenjara 4 tahun karena Vena dianggap tidak mengembalikan barang-barang milik Ferry Irawan. Memang benar adalah surat dari Pak Ferry dan meminta tolong ke Pak Sunan, tapi itu bukan surat kuasa untuk penerimaan barang, itu kan surat untuk mengambil. Bang Sunan yang terhormat, kalau kita bisa memberikan statement, dan saya sudah ada di sebelah Bang Sunan saat ini, saya sudah dengan semua persiapan barang-barang Ferry akan saya kembalikan detik ini juga. Ferry tidak minta cincin, saya mau kembalikan karena saya tahu itu cincin belum lunas. Itu cincin belum lunas, makanya saya tahu pasti ini yang bernilai. Karena kalau baju-baju nggak mungkin ada ancaman di bawah 4 tahun, benar nggak? Kalau cuma nggak ngembaliin baju, pasti nggak akan ada ancaman hukuman. Jadi kalau akte kelahiran saya udah bawa. Kalau paspor, karena kemarin kita mau menuju ke Eropa, itu saya ambilnya di travel, sebentar lagi bisa saya ambil. Kalau yang namanya obat-obatan, sudah ada, baju-baju apalagi. Jadi saya harap Bang Sunan, kalau pengen menyampaikan, nggak usah lewat media. Itu hanya edukasi kepada masyarakat ya, bahwa sekarang edukasi aja langsung ke saya. Iya, edukasi kepada masyarakat bahwa kalau kita ya kebetulan dititipin barang atau pegang barang seseorang ya, dan seseorang itu sudah minta dikembalikan ya, kalau sampai tidak dikembalikan maka ada pasalnya. Bang Sunan nggak ngirim surat ke kita. Kalau untuk urusan surat mungkin Pak Imam. Jadi di kantor hukum saya ngurus administrasi Pak Imam. Ini kita terima tanggal berapa? Terima fisik ini. Jadi surat segala sesuatunya sudah disiapkan sama Pak Imam. Kenapa mesti harus bikin statement seolah-olah Vena kalau tidak mau mengembalikan barang akan terancam hukuman di bawah 4 tahun. Itu maksudnya apa? Kalau mau edukasi, kenapa mesti ke masyarakat? Kan yang pegang barang Ferry saya. Ya, nomor 1. Iya, kan bisa somasi saya. Ini, Mbak, kita nggak perlu debat-debat di sini. Saya nggak debat karena suara saya serak. Nanti jadi jatuhnya makanya juga saya tidak tahu. bagus untuk dilihat konsumsi publik. Enggak, saya kan di sini nanya, kenapa Bang? Kenapa Betul. mesti sosialisasinya tidak melalui surat menyurat yang ditujukan surat kepada menyurat itu urusannya Pak Imam. Jauh setelah terjadi perdebatan di halaman Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Sunan Kalijaga akhirnya memberikan klarifikasinya. Ia pun enggan disebut terlalu banyak diam saat dicecar oleh Vena. Menurutnya saat itu dirinya memang sengaja mengalah, memilih tidak banyak membalas kalimat-kalimat Vena karena tidak ingin terjadi perdebatan tanpa ujung. Sunan juga merasa perlu menghargai Vena yang selain seorang wanita, usianya juga lebih tua. Saya jujur, saya sebagai laki-laki sangat menghormati wanita, menghormati Mbak Vena, selaku juga usianya di atas saya. Mbak Vena adalah kakak saya, sehingga saya tidak mau banyak menjawab atau merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Vena, karena saya sangat menghargai wanita. Saya tidak ingin debatable bersama wanita, itu prinsipnya. Jadi bukan saya seperti di pemberitaan dibombardir lah atau ditantang, ini itu tidak, bukan seperti itu ya. Yang benar adalah saya sebagai laki-laki, tentunya saya sebagai yang lebih muda, saya harus bisa memahami perasaan wanita ya yang sedang mengalami cobaan saat ini. Perdebatan antara Sunan Kalijaga dengan Vena Melinda memang sempat menjadi pusat perhatian pengunjung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi perdebatan itu mereda setelah semua saling memahami persoalan. Lantas mengapa pengacara Ferry Irawan di Surabaya ikut angkat bicara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semuanya, jangan lupa tonton Intens
setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Perdebatan antara Vena Melinda dengan Sunan Kalijaga akhirnya memicu reaksi Jeffrey Simatupang. Langsung dari Surabaya, kuasa hukum Ferry Irawan ini mempertanyakan sikap Vena yang mempersoalkan surat kuasa pengambilan barang-barang Ferry. Sebab menurut Jeffrey, seorang kuasa hukum bisa saja menerima barang milik kliennya sebatas diperlukan. Apalagi sudah ada surat resmi sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Terkait dengan apa yang terjadi di hari ini di Pengadilan Agama. Tapi saya mau berbicara secara umum. Seorang lawyer itu berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang sudah diberikan oleh kliennya. Nah, kita lihat nih surat kuasanya. Biasanya dalam surat kuasa itu tertulis dapat melakukan tindakan hukum demi kepentingan hukum pemberi kuasa yaitu kliennya. Nah, kalau menurut saya nih secara umum, kita ini sebagai kuasa hukum punya hak menerima barang. Karena kita memiliki hak untuk mewakili klien dalam melakukan tindakan hukum lain terkait dengan dugaan-dugaan yang sedang diberikan, yang sedang dihadapi oleh klien, begitu. Ketika memang itu untuk kepentingan hukum klien, maka bisa saja kita meminta barang-barang dari klien. Apalagi katanya tadi sudah ada surat kan. Sebenarnya sudah ada surat nih bahwa untuk meminta beberapa barang. Nah, sebenarnya kalau secara umum seorang advokat punya hak untuk menerima barang daripada kliennya yang saat ini berada dalam tahanan. Pengembalian barang-barang ini saya rasa penting supaya tidak ada lagi satu statement bahwa saya tidak mau mengembalikan barang. Nggak bisa kalau kita barang-barang Ferry memang harus Ferry yang menerima, tapi Ferry-nya tidak ada, kita harus lihat surat kuasanya. Misalkan Ferry menuju kepada kuasa hukumnya, langsung saya kasih kepada kuasa hukum. Soal surat kuasa yang menurut Vena tidak sah, sejatinya Ferry orang yang sangat mudah untuk ditemui. Apalagi untuk urusan surat menyurat yang berhubungan dengan kasusnya. Tapi benarkah Ferry sudah memberikan surat kuasa kepada Sunan untuk mengambil barang-barangnya? Saya akan bertemu dengan Pak Ferry segera, mungkin dalam hari besok, untuk mempertanyakan kepada Pak Ferry. Sebenarnya barang ini mau diapakan? Apakah memang mau dititipkan kepada salah satu perwakilan keluarga, ataukah dititipkan kepada kuasa hukum yang mungkin ada di Jakarta, atau seperti apa? Saya ingin memperjelas itu supaya jangan sampai terjadi kerancuan-kerancuan yang seperti ini lagi. Selama ini setiap pengurusan kuasa selalu melalui kami tim penasihat hukum di Surabaya. Dan itu sangat mudah. Pak Ferry selalu mudah untuk ditemui, baik dari perwakilan keluarga atau kami tim kuasa hukum. Jadi kalau ditanya apakah kuasa itu mudah diberikan, Pak Ferry selalu mudah untuk ditemui dan mudah untuk menandatangani surat kuasa. Berkaitan dengan surat, mungkin Pak Ferry ada permintaan untuk kepada keluarga disampaikan atau kepada kuasa hukum yang ada di Jakarta, itu dikirimkan melalui kami, lalu kami akan mengirimkan itu ke Jakarta, begitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.